Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Rifaisya Inaya dengan NIM 052. Peran saya pada kali ini sebagai anak pertama. Perkenalkan, saya Desi Zahra dengan NIM 8060. Peran saya sebagai anak 3. Perkenalkan, nama saya Elsa Victoria Daniel dengan NIM 8137. Di sini saya berperan sebagai ibu. Perkenalkan, saya Gabriela Priscilla dengan NIM 160. Di sini saya berperan sebagai anak 2. Perkenalkan, saya Samantha Maris Marcella Vita yang berperan sebagai mediator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan mediasi mengenai tanah warisan dari almarhum Bapak. Terima kasih. Selamat siang untuk dari host kalian. Saya Samantha Maris sebagai mediator dari mediasi setempat. Di hari ini kita akan mulai mediasi yang terkait tanah warisan almarhum Bapak Kadirian. Tanahnya ini berluas 1000 meter persegi di Desa Leluak dan di sini ada Elsa dan tiga anaknya, yaitu Mbak Arifa, Mbak Giri, dan Mbak Zahra. Oke. Tujuannya kita di sini untuk bukan menentukan siapa yang awal menang, tapi untuk menentukan bahwa apa yang bisa kita temukan bersama nih. Semuanya punya kesempatan untuk berbicara satu-satu tanpa saling memotong. Ya, maka ya. Oke. Di sini kita nanti menyampaikan pendapat kita secara singkat saja, nilainya langsung. Terima kasih Bu Mediator. Memang begini Bu, karena tersebut itu memang milik orang suami saya dan dia wariskan kepada saya dan juga kepada anak-anak saya. Saya juga udah 70 tahun Bu, 70 tahun sudah setua itu saya. Tapi saya pengen pembagian ini ambil aja kalau saya umur saya sudah tua. Tapi anak-anak berantem, kenapa kalian berantem? Ibu cuma pengen kami nuntut saja lah. Karena kali ini juga tanah milik keluarga Bu dan untuk perpecahan begitu. Saya baru sama ini nolak ibu, setiap hari saya nolak ibu. Sementara anak lain kemarin kan tidak masih ngerti kan. Jadi menurut saya wajar dikasih kalau saya dapat bagian mati dari yang lain. Jadi juga menurut saya yang lain harusnya paham juga sih terkait harus. Saya sih sebenarnya nggak masalah ya mau dibagi berapapun, tapi ya seperti yang diketahui sama saudara-saudara lain juga, saya ini sebenarnya lagi butuh uang. Saya paling butuh dibagi sama mereka. Saya mau buka usaha, saya tinggal di kota, saya harus buka usaha. Saya mau makan apa kalau saya nggak buka usaha sekarang ini? Ini loh yang saya maksud. Mbak Iva fokus kalau dia punya kepentingan. Mbak Gaby bilangnya kalau dia butuh uang cepat. Saya juga di sini punya hal, tapi kalian tuh terus berantem dan egois. Menurut saya di sini kita harus tentukan berapa pembagian yang benar sesuai dengan perhitungan pembagian tasnya. Iva, Gaby, juga Zahra, anak ibu yang paling ibu sayang. Sebegini. Kalian ini kan saudara. Janganlah kalian berantem. Hatiku sedih lihat kalian berantem. Tapi ibu harusnya lagi mengerti dong. Saya anak ibu loh. Saya kalau nggak buka usaha, saya bisa mati di kota Bu. Saya makan apa di sana Bu? Harusnya ibu lebih mengerti Gaby Bu. Baik, mohon tenang dulu. Mungkin nanti kita bicara saja nih, yang lebih fokus. Jadi untuk hari ini masih tentang usaha dan kakak-kakak. Besok kita lanjut ke kampus saja kali ya. Jadi besok mungkin dibawa data tanah mungkin sama solusinya dari masing-masing. Yang saya dengar Mbak Arifa ini kan merasa kalau waktu usia kurang dihargai gitu. Itu kan alasan yang valid. Tapi kalau misalnya Mbak ini memaksakan posisi di mana harus lebih besar, terus nanti ada kemungkinan kalau Mbak ini kehilangan hubungannya sama keluarga, itu gimana? Saya capek aja sih karena dari hal kecil sampai hal besar di rumah kan saya yang tahu ya, saya ngerasain sama ibu setiap hari sayang sama ibu. Sementara mereka kan nggak ada di rumah, mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi saya cuma pengen mereka ngerti aja sih gimana jadi saya di posisi saya itu kayak gimana. Dan saya juga cuma pengen mereka menghargai itu aja sih. Oke, berarti kalau misalnya ada kesepakatan nih kalau ini bisa dihargai, berarti aman ya Mbak? Iya, kalau misalkan adil saya aman. Oke. Kalau untuk Mbak Gaby, saya dengar-dengar nih masalah utamanya kan kebutuhan uang besar banget ya. Seberapa mendesak sih kira-kira? Menurut saya ini hal yang paling penting sekarang bagi hidup saya, sangat mendesak. Karena kan Bu, saya tinggal di kota Bu, dan saya mau dapat uang bagaimana kalau saya bukan buka usaha. Tapi kakak saya lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih lama tinggal sama bapak sama ibu. Menurut saya itu nggak adil. Jadi saya sebenarnya bukan mau macam-macam Bu sama tanah peninggalan bapak, bukan sekedar mau jual aja, tapi saya benar-benar butuh sekarang ini gitu. Oke. Berarti kan Mbak butuhnya cepat nih. Kalau misalnya tanahnya ini belum bisa langsung dijual nih, menurut Mbak ada kemungkinan jalan lain nggak? Misalnya nih kemungkinan kalau Mbak mendapatkan bagian itu lebih dulu lewat kesepakatan dengan saudara-saudara yang lain.
Saya sih nggak masalah ya Bu. Yang penting saya bisa dapat uangnya lebih cepat sih. Itu sih yang saya concernkan sekarang ini. Dan kenapa saya minta itu dijual ya karena bisa aja kan Bu, saya udah tulis ini Bu, seperti tanah Bapak kan lumayan besar ya Bu. Seperti misalkan Ibu dapat 30%, kami ada 3 anak masing-masing dapat 23,3% begitu Bu. Kan lebih simpel ya Bu pembagiannya. Adil kan? Ya, mungkin terima kasih udah buka gitu ya. Nanti saya paham nih kalau kedesakannya dan kebutuhan uang ini mungkin nanti usulannya ini bisa jadi opsi awal. Saya bantu juga untuk sampaikan kepada pihak-pihak yang lain. Nanti kita pokoknya temukan solusi yang menguntungkan semuanya gitu ya. Iya Bapak kasih deh. Jadi dia menangkap kalau Kaldara ini bukan pembagiannya aja yang penting ya, berarti yang penting itu juga lebih keadilan dan kepastian ya, biar nggak ada masalah seperti ini lagi. Iya Ibu, makanya kami butuh mediator kan sebagai untuk menengahi permasalahan kami ini yang gak berujung selesai gitu loh. Mbak Rifa merasa paling berjasa, Mbak Gibi dengan keburu-buruan itu. Saya sih sendiri kan punya hak. Saya pengen semuanya cepat selesai dan pembagiannya itu adil. Gak rata nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu tidak mempertanyakan lagi pembagiannya nanti-nanti. Kalau jadi masalah baru saya nggak mau. Oke, berarti kalau misalnya hasil akhirnya nggak serangkap persis nih, tapi prosesnya terbuka, alasannya pasti, itu berarti aman ya diterima dengan Zahra. Aman banget. Saya yang penting semuanya terima dengan lapang dada dan gak ada protes-protes lagi. Untuk saya sendiri sih, saya nggak butuh bagian tambahan atau seperti apa. Yang penting ini cepat selesai dan keluarga saya nggak menunggu masalah. Saya nggak mau jadi orang tua yang memediator. Tidak, kalau untuk saya paham bahwa memang situasi sedang lagi mulai dengan anak-anak gitu ya dan keluarga. Tapi justru kalau karena ini ibu tuh kan lebih menunjukkan kalau ibu tuh boleh gitu dengan keluarga. Gitu Bu. Jadi bagaimana anak-anak saya? Apakah mereka sudah menemukan jalan tengahnya? Jujur, saya tidak mau mereka berantem terus karena masalah ini. Karena kan hubungan keluarga yang telah kami bangun sejak lama bersama anak-anak dan juga almarhum suami itu menurut saya lebih berharga daripada harta warisan Bu. Iya, kalau kita lihat ya di sini sebenarnya harapan utama ibu kan pengen anak-anak itu rukun. Mereka juga sebenarnya punya bayangan yang sama ini Bu. Jadi perbedaannya cuma ada di perbedaan dalam doang sih pandangannya dan pembagian tanah ini gimana. Masing-masing sebenarnya udah menunjukin ya niat baik mereka hal positif sih untuk mencari jalan tengah tanahnya. Syukurlah kalau begitu Bu. Iya, jadi kita mungkin mulai untuk merumuskan kesepakatan yang adil kali ya. Jadi saya nanti bantu agar kesepakatannya benar semuanya dan kita bisa mencari solusi tengah nih bagaimana biar menjaga keharmonisan dari keluarga ibu ideal. Baik Bu, saya sebagai ibu juga siap mengikuti saran dari mediator. Apapun keputusannya itu untuk demi kebaikan bersama saya lakukan. Baik, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dengan anak-anak yang Baik. Baik, terima kasih semuanya. Jadi coba saya bantu untuk paham kemungkinannya ya. Pertama ini sekarang kan tidak bisa langsung dijual secara langsung. Lalu untuk yang kedua, Arifa ini sebagai anak pertama dapat observasi tambahan ya tahun 19.000. Lalu untuk Bagedi mendapatkan bagian lebih cepat dalam bentuk uang dan yang ketiga ini Hazara mewakilkan bagian transparan adil. Mungkin bisa kita diskusikan mengenai itu kan? Saya setuju sih kalau saya dapat bagian. Oke. Saya sih nggak yang salah ya nama hal itu. Yang penting saya dapat kepastian waktu dan juga apa yang akan saya dapatkan ke depannya. Karena kan saya yang paling butuh. Saya sih nggak masalah. Yang jelas rincian itu benar-benar clear. Dan Rifa ini kompensasinya berapa dan dasarnya apa dan juga kapan bagi dia mendapatkan pembagian itu. Nah, yang penting rinciannya jelas aja sih. Atau ibu punya opsi lainnya? Mungkin untuk opsi lain karena ini bagi secara proporsional lalu sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan bagi ini gitu ya. Yang ketiga mungkin Pak Arifah mendapatkan bagian kompensasi dari hasil atau dari proses tertentu lalu semuanya itu dituangkan dalam kesepakatan tertulis saja dari Gimana sama? Ibu cuma pingin kalian tetap menjadi saudara yang utuh dan tidak bertengkar. Kalau ini memang jalan tengahnya, ibu akan diikuti ibu setuju saya. Dari saya juga saya setuju dan saya juga nggak mau kalau misalkan keluarga kita jadi berantem ini cuma gara-gara hal tersebut nanti.
Saya juga gak masalah sih. Yang penting dapat kepastian aja dan ini bisa jadi jalan tengah. Dan ya pada intinya saya tetap tidak mau merugikan ya dalam hal ini. Itu saja. Nah kalau ini saya lebih setuju sih. Yang penting kan kita tetap sepakat tentang pembayarannya seperti apa dan transparan aja sih dalam kerjanya itu sendiri. Oke, jadi karena kita punya kesepakatannya salah nih, nanti mungkin Mbak kita diskus gimana secara tertulis dia bayar tadi ada opsi dari Mbak Bibi itu. Jadi saya ingin apresiasi dari kalian semua karena sudah tetap bertahan ruangan ini tanpa saling melempar kursi itu ya. Terima kasih untuk Ibu dan